Karat yaitu matinya akibat pusnya putus ya, bukan karena terbakar atau putusnya spool. Kalau putus spool mungkin penanganannya lain. Ini kerusakannya mungkin mati karena pusnya yang putus sob ya. Untuk solusi seperti ini. Masih dengan Nadin Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Kali ini saya lagi memperbaiki sebuah kipas angin merek Cosmos ya. Jadi awal kerusakan ini kipas kata yang punya ini saklarnya ya. Ini saklarnya seperti ini rusak katanya. Ini saklarnya rusak, sudah hancur. Ini sudah di dalam plastik tadi. Untuk saklar sudah selesai saya perbaiki ya, saya ganti dengan yang beda model. Makanya di sini tidak ada keluar untuk putarannya. Jadi nanti untuk memindahkan atau mematikan kecepatan hanya lewat tali saja ya sob ya. Tapi setelah diganti ini saklar apa ya, saklar kecepatan ya untuk pilihan, ini ternyata kipas ini masih belum bisa menyala ya, masih belum bisa berputar. Ini sudah saya colokkan dulu ya. Nah, sudah saya colokkan, tidak ada berputar maupun getaran ya. Nah, tidak berputar, getaran pun tidak ada. Oke, jadi sepertinya untuk kipas ini kalau dilihat untuk dinamonya masih bagus ya sob ya, tidak ada terbakar dinamonya. Saya perkirakan ini kerusakan mungkin ada push atau overload ya yang putus. Jadi overload semacam ini biasanya ini akan mengalami putus ya jika panas dinamo ini melebihi dari spesifikasi yang tertulis di sini. Biasanya ini 150 derajat, atau mungkin juga memang ada kerusakan di pushnya sendiri. Tapi untuk dinamo model seperti ini agak susah untuk membukanya ya, karena tidak ada baut, hanya dengan seperti ini. Pengalaman saya kalau dibongkar seperti ini suka patah ya sob, agak susah. Jadi untuk mengganti ini mungkin agak sulit. Untuk alternatifnya biar ini tidak kita ganti ya, ini sebenarnya hanya sebagai pengaman ya sob ya, hanya sebagai pengaman. Jika panas berlebih dia akan putus dan aliran listrik dari cok ini akan terputus sebelah ya, jadi tidak akan menyebabkan dinamo ini terbakar. Bisa juga tanpa mengganti ini kalau kita susah untuk membongkar dinamonya, yaitu dengan cara seperti ini. Oke, silakan dilihat caranya sob ya. Oke, jadi untuk solusi push putus tanpa membongkar dinamo, kita harus tahu kabel 0 ya, kabel 0 yang biasanya kalau di dinamo biasa, dinamo keluaran Cina ya, dia warnanya hitam. Tapi untuk Cosmos biasanya warnanya berbeda ya. Dia warnanya berbeda, tandanya untuk nolnya itu biasanya langsung terhubung ke colokan ini, kabel dari colokan ini. Nah, di sini warnanya biru ya sob ya. Sudah kita ketahui bahwa yang 0 yaitu biru. Biasanya push itu memutus warna biru ini sob ya. Untuk solusinya yaitu bisa kita jumper kabel biru. Jika sudah diketahui nolnya biru, maka kita harus mengupas ini sob ya. Kita harus mengupas ini ya, kabel ini. Kita buka dulu biar lebih leluasa. Kabelnya biar lebih leluasa. Ini agak keras sob ya. Oke, kita buka dulu kabel ini. Kabel kecepatan. Kita cari kabel birunya, kabel nolnya. Sob, kita kupas. Ini bungkusnya. Nah, di sini ada beberapa kabel ya. Di sini ada beberapa kabel. Warnanya biru untuk dinamo Cosmos ini, biru, merah, oranye dan abu-abu ya. Untuk merah sepertinya kecepatan nomor 3, untuk oranye nomor 2, abu-abu nomor 1, dan untuk birunya ini, untuk kabel birunya ini yaitu ground ya sob ya. Bukan ground, maksudnya nolnya. Jadi sekarang kita kupas untuk yang warna birunya ini, kita
kita kupas. Oh iya, sebelum kita jumper kita ukur dulu sob ya. Kita buktikan bahwa benar-benar ini memang putus ya. Putus di sini, tuh kan. Ini tidak menunjukkan nilai. Ini tidak menunjukkan nilai, hanya kiloan aja ya, kilo ohm. Sedangkan untuk kabelnya sendiri ini tidak ada kerusakan sob ya. Kabelnya tidak rusak. Nah, kabelnya bagus. Ini tadi, ini sebelum di jumper ini terukur ratusan kilo ohm. Ini hanya induksi aja kayaknya. Kita kupas dulu ya. Kita kupas untuk warna biru ini. Oke, cukup kita kupas segini. Kemudian kita kupas juga kabel ini ya, yang dari kapasitor ya. Kita pilih yang kabel mana aja. Kita pilih yang ini, coba kita kupas juga. Kita kupas juga kabel ini, kapasitor ini. Oke, ini kabel dari yang ke kapasitor dan warna biru ini sudah saya kupas. Tinggal kita jumper seperti ini. Kita adukan aja ya, dua kabel ini kita adukan. Kalau tidak ada solder, kita lilit-lilit aja seperti ini. Kalau ada solder, sebaiknya kita solder coba ya, biar lebih kuat. Ini saya ada solder. Ini akan saya solder ke sini antara kabel biru dan kabel yang ke kapasitor ya. Ini sebagai bypass ya sob, sebagai bypass jika kita susah mengganti pushnya atau overloadnya. Biasanya ada overload di dalam seperti ini. Tapi untuk lebih baiknya saya sarankan untuk mengganti overloadnya ya, karena ini sebagai keamanan, menghindari kebakaran ya, menghindari kebakarnya spool. Tapi kalau pengen cepat ya mungkin seperti ini. Oke, ini sudah saya jumper ya antara kabel biru dan kabel yang ke kapasitor. Saatnya saya coba dulu. Oke, sebelum saya coba akan saya bungkus dulu, ente takut nempel body ya, takut nanti berbahaya kita ke strum. Lebih baik kita bungkus dulu ya untuk kabel yang tadi kita kupas ini. Oke, sekarang kita coba ukur lagi. Setelah kita jumper kabel biru dengan kabel yang menuju kapasitor, kabel abu-abu ini ya, kita ukur di coknya ini apakah udah ada tahanan. Nah, ini sudah ada tahanan sob, sudah ada tahanan sekitar 248 ohm. Oke, sudah ada. Kita pindah kecepatannya 300. Nah, ini mati, netral. Nomor 1 300. Oke, tinggal kita coba colokan sob ya. Kita colokan dulu ke listrik apakah sudah bisa berputar kipasnya atau belum. Nah, sob, sudah berputar ya, sudah berputar. Nah, oke, saya kasih kertas dulu biar terlihat ya, biar terlihat putarannya, karena kipasnya belum saya pasang. Nah, ini sudah bisa berputar ya. Oke, sudah bisa berputar. Nah, ini dia solusinya sob, solusi cepatnya tanpa membongkar dinamo ya. Kita jumper aja kabel biru, terkadang kabel hitam ya kalau untuk dinamo-dinamo selain Cosmos ini, hitam dengan kapasitor salah satu ya. Oke, selanjutnya akan saya rapihkan dulu untuk kipas ini karena sudah selesai saya perbaiki. Mungkin sekian saja sedikit tip atau trik ya cara mengatasi kipas yang mati tanpa harus membongkar dinamo, dengan syarat yaitu matinya akibat pushnya putus ya, bukan karena terbakar atau putusnya spool. Kalau putus spool mungkin penangannya lain. Ini kerusakannya mungkin mati karena pushnya yang putus sob ya, untuk solusi seperti ini. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata dari sana, Den Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.